Selamat pagi Bapak Aditya M. Maheswara selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, nama saya Dewi Fadila dengan NIM 2405010110047. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil esai ilmiah yang telah saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Saya memilih tema perundungan atau bullying. Judul yang saya angkat adalah mengurai benang kusut perundungan, memahami akar masalah, dampak, dan peran Pancasila sebagai solusi. Saya memilih judul ini karena fenomena perundungan itu seperti benang kusut, terlihat rumit, sulit diurai, dan butuh kesabaran untuk menyelesaikannya. Namun, saya percaya jawaban untuk mengurai benang ini sebenarnya sudah kita miliki, yaitu nilai-nilai luhur Pancasila. Baik, saya akan mulai dari latar belakangnya. Kita sering sekali mendengar istilah bullying atau perundungan. Mungkin sebagian dari kita masih ada yang menganggapnya sebagai kenakalan remaja atau bercandaan biasa. Tapi pada slide ini, saya ingin menegaskan bahwa anggapan itu keliru. Perundungan adalah masalah yang sangat serius. Dampaknya nyata dan bisa merusak mental seseorang. Ancamannya bahkan sekarang ada dua. Tidak hanya terjadi secara langsung di dunia nyata seperti di sekolah, tapi juga sudah merambah ke dunia maya, atau yang kita kenal sebagai cyberbullying. Ini jauh lebih berbahaya karena bisa terjadi 24 jam nonstop, dan pelakunya bisa bersembunyi di balik anonimitas. Inilah yang menjadi pertanyaan besar dalam esai saya, sebuah ironi. Semua ini terjadi di negara kita, Indonesia, yang punya Pancasila sebagai dasar negara. Seharusnya nilai-nilai luhur kita bisa mencegah hal ini. Kenapa fenomena ini tetap subur? Untuk menjawabnya, kita perlu paham dulu apa sebenarnya perundungan itu. Jadi, apa itu perundungan atau bullying? Menurut seorang ahli bernama Dan Olweus, ada 3 kunci utama untuk mengidentifikasi sebuah tindakan sebagai perundungan. Pertama, harus ada niat sengaja untuk menyakiti, jadi bukan kecelakaan. Kedua, tindakan ini terjadi berulang kali, bukan hanya konflik sesaat. Dan yang paling penting, ada ketidakseimbangan kekuatan, di mana korban merasa lebih lemah dan sulit untuk membela diri. Bentuknya pun beragam, mulai dari yang paling mudah kita kenali, seperti kekerasan fisik yang menyakiti lewat kata-kata atau verbal, yang lebih terselubung seperti mengucilkan secara sosial, hingga yang paling modern yaitu cyberbullying melalui media sosial. Sekarang mari kita hubungkan fenomena ini dengan dasar negara kita. Slide ini adalah inti dari analisis saya. Setiap tindakan perundungan pada dasarnya adalah bentuk pengkhianatan kecil terhadap nilai-nilai Pancasila. Mulai dari sila pertama yang mengajarkan cinta kasih, tapi pelanggaran yang paling jelas dan paling fatal adalah pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Merundung adalah tindakan yang tidak adil dan jelas sangat tidak beradab. Ini adalah bentuk penolakan terhadap martabat seseorang sebagai manusia. Selain itu, perundungan juga memecah belah persatuan, bertentangan dengan sila ketiga, menggunakan penindasan bukan musyawarah seperti amanat sila keempat, dan tentu saja menciptakan ketidakadilan sosial yang berlawanan dengan sila kelima. Untuk melihat bagaimana pelanggaran ini terjadi di dunia nyata, saya mengambil sebuah studi kasus yang sempat viral di awal tahun 2024, yaitu di sebuah SMA swasta di Tangerang Selatan. Di sini terjadi kekerasan oleh senior kepada juniornya, sebagai bagian dari ritual untuk bisa masuk ke dalam sebuah geng pertemanan. Kalau kita analisis dengan kacamata Pancasila, kasus yang saya masukkan ini sangat jelas menunjukkan bahwa tindakan ini tidak manusiawi dan biadab, melanggar sila kedua. Ritual geng ini juga memecah belah persatuan di sekolah, bertentangan dengan sila ketiga. Dan tentu saja ini adalah bentuk ketidakadilan, di mana yang kuat menindas yang lemah, melanggar sila kelima. Melihat masalah yang begitu nyata, lalu apa solusinya? Apakah cukup dengan menghukum pelaku? Tentu tidak cukup. Menghukum pelaku itu penting, tapi itu hanya menyelesaikan di permukaan. Solusi yang saya tawarkan dalam esai ini adalah kembali ke akar kita, yaitu Pancasila, yang harus dihidupkan melalui 3 pilar utama. Pilar pertama adalah sekolah. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, di mana empati dan rasa hormat diajarkan secara praktis.
Pilar kedua dan yang menurut saya terpenting adalah keluarga. Disinilah fondasi karakter dan moral seorang anak pertama kali dibentuk. Dan pilar ketiga adalah masyarakat, yaitu kita semua. Kita harus menciptakan lingkungan yang peduli dan tidak memberikan ruang bagi perundungan untuk tumbuh. Jadi, mari kita lihat lebih detail apa langkah nyata yang bisa dilakukan. Di sekolah, solusinya bukan hanya menambah jam pelajaran Pancasila, tapi menerapkan kebijakan 0% toleransi yang tegas. Artinya, setiap laporan perundungan harus ditanggapi dengan serius, tidak dianggap angin lalu. Dan yang terpenting, para guru harus menjadi teladan nyata dalam bersikap. Sementara di lingkungan keluarga, perannya adalah menjadi fondasi karakter. Orang tua perlu membangun komunikasi yang terbuka, sehingga anak tidak takut untuk bercerita, mengajarkan empati di rumah. Misalnya dengan bertanya, gimana kalau kamu yang digituin? Adalah kunci utamanya. Dari semua pembahasan tadi, kita bisa menarik sebuah kesimpulan sederhana. Perundungan adalah cermin dari krisis karakter kita, dan Pancasila adalah kompas moral yang kita miliki untuk memperbaikinya. Untuk itu, sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya menjadi penonton. Mari kita ambil peran. Bagi teman-teman mahasiswa, jangan diam saat melihat ketidakadilan. Jadilah teman yang baik. Bagi para pendidik di luar sana, jadilah teladan yang menginspirasi. Dan bagi kita semua, mari kita bangun budaya peduli, di mana merangkul dan mendukung lebih dihargai daripada menindas. Sekian presentasi dari saya, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita bersama tentang betapa pentingnya menghidupkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan perundungan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga dengan presentasi ini saya bisa dapat hasil ujian akhir semester yang memuaskan.